Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kembali kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan buat saudara dan saya. Apa saja Dia sudah berikan buat saudara dan saya. Saat pagi hari ini kita mau naikkan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang sangat mengasihi saudara dan saya. Puji Tuhan, saudara-saudariku, seperti seorang pilot, ya sekarang ini saya juga jadi pilot. Meskipun dulu saya takut untuk naik pesawat, ya sampai tahun 2010 saya baru berani naik pesawat, nyoba naik pesawat, dan sekarang akhirnya jadi pilot. Tapi pilot-pilotan ya saudara. Dan saat pagi hari ini saya menceritakan seperti seorang pilot. Dia mempunyai jasa yang besar di dalam menerbangkan pesawat sehingga tiba di tempat dengan selamat, tiba di tempat tujuan dengan selamat. Ini semua karena jasa dari seorang pilot. Tetapi saudara-saudariku, banyak penumpang-penumpang yang melupakan akan jasa seorang pilot yang sudah menerbangkan dan menyelamatkan semua penumpang. Seorang pilot, dia berusaha dengan maksimal untuk pesawat ini bisa sampai di tujuan dengan selamat. Nah, tetapi banyak orang lupa akan jasa dari seorang pilot ini. Ya, saudara-saudariku, di dalam Alkitab kita juga ingat akan betapa besar jasa Tuhan Yesus buat kita semua. Salah satunya juga kita mau lihat di dalam cerita Alkitab, yaitu cerita 10 orang kusta. Saudara-saudariku, 10 orang kusta ini kita pasti sudah tahu cerita ini, bahwa 10 orang kusta ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lalu seorang saja yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Jadi hanya seorang saja yang berterima kasih kepada Yesus. Saudara-saudariku, dari kisah cerita ini di dalam Lukas pasal 17 ayat 11, saudara bisa membaca di dalam Lukas 17 ayat 11. Kita mau melihat dari cerita ini, dari cerita 10 orang kusta ini, kasih Yesus yang luar biasa. Ya, kita mau baca Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Saudara, itu yang dikatakan Yesus. Dan selanjutnya, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara, yang pertama kita mau lihat, perhatikan apa yang dikatakan oleh 10 orang kusta ini. Mereka mengatakan, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka tidak minta kesembuhan, tetapi mereka cuma katakan, "Kasihanilah kami." "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Waktu itu mereka dari jauh, tidak bisa mendekat karena mereka orang kusta. Waktu zaman dulu orang kusta tidak boleh tinggal dengan masyarakat. Mereka diasingkan dan tidak boleh dekat-dekat dengan masyarakat. Jadi mereka berteriak dari jauh. Yang dikatakan oleh mereka, "Kasihanilah kami." Mereka tidak minta kesembuhan. Tetapi yang dikatakan Yesus,
pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Ya, zaman dulu orang yang sakit kusta dan sembuh, mereka harus diperlihatkan, diperiksa oleh imam-imam supaya ini benar-benar sembuh. Kalau betul-betul sembuh, orang yang sakit kusta ini, mereka boleh diterima kembali oleh keluarganya, oleh masyarakat. Jadi mereka boleh hidup di lingkungannya yang semula. Ya, kita mau lihat yang pertama dari cerita ini, kasih Yesus luar biasa. Yesus mengetahui yang dibutuhkan oleh saudara, yang terutama, yang paling utama dibutuhkan oleh saudara. Seperti 10 orang kusta ini, yang utama mereka butuh kesembuhan. Meskipun tadi 10 orang kusta ini cuma berkata, kasihanilah kami, tapi Yesus tahu orang ini minta kesembuhan. Akhirnya 10 orang kusta ini dikasih kesembuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, setelah seseorang yang kembali kepada Yesus, dia tersungkur di bawah kaki Yesus, lalu orang ini mengucap syukur kepada Yesus. Orang ini dikatakan adalah seorang Samaria. Saudara, seorang Samaria saat itu dianggap orang kafir, orang yang berdosa. Tetapi orang ini, orang Samaria yang sudah disembuhkan dari sakit kustanya, dia datang kepada Yesus, dia tersungkur dan mengucap syukur kepada Yesus. Dan bukan saja orang Samaria ini dianggap orang kafir, Yesus pun waktu itu dia katakan di ayat 17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saudara, orang Samaria ini juga dikatakan orang asing oleh Yesus. Tetapi di ayat yang ke-19, Yesus berkata lagi kepada orang itu, berdirilah, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, luar biasa. Yesus penuh dengan belas kasihan. Orang Samaria ini, seorang Samaria yang sudah sembuh dari sakit kusta, dia bukan hanya mendapat kesembuhan, tetapi dia juga mendapatkan berkat yang besar, yaitu keselamatan yang kekal. Luar biasa, saudara-saudara, Tuhan Yesus kita ini, dia melebihi dari seorang pilot. Kasihnya luar biasa, dia penuh tanggung jawab atas kehidupan saudara dan saya. Dia tahu apa yang dibutuhkan, yang utama sekali dibutuhkan oleh kita, seperti 10 orang kusta ini. Dan selanjutnya saudara, kita mau belajar juga dari seorang Samaria yang sudah disembuhkan dari sakit kusta ini. Saudara, waktu itu 10 orang ini dia disuruh menghadap kepada imam-imam dan mereka berjalan bersama-sama. Tentunya saudara, mereka tahu bahwa saya harus cepat-cepat ke imam untuk dinyatakan sembuh. Sebab waktu di jalan mereka sudah melihat, aduh, saya sembuh. Mungkin mereka kaget di tengah jalan. Dan mereka ingin tergesa-gesa sekali cepat-cepat mendapat pengakuan dari imam bahwa mereka sembuh. Mendapat pengakuan dari dunia bahwa mereka ini bisa diterima oleh dunianya lagi. Saudara, tetapi seorang yang tadi yang kembali kepada Yesus, dia tidak pergi kepada imam, dia pergi terlebih dahulu kepada Yesus. Saudara, seorang Samaria tadi, dia tidak membutuhkan pengakuan dari dunia, tetapi dia mengutamakan
dia tersungkur di kaki Yesus, menyembah dia, mengucap syukur kepada Yesus yang sudah memberikan kesembuhan buat dia. Jadi saudara-saudariku, orang Samaria ini dia mendapatkan berkat yang luar biasa, berkat yang besar, yaitu keselamatan yang kekal. Saudara-saudariku, jadi saat orang ini datang tersungkur kepada Yesus, saya yakin orang ini datang dengan ketulusan yang luar biasa. Dia menyembah Tuhan Yesus, lalu dia mengucap syukur atas semua yang sudah dia terima, yaitu kesembuhan. Maka saudara, dia tidak menyangka juga bahwa Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, jadi lewat cerita firman Tuhan ini, mari kita mau belajar juga dari seorang Samaria yang disembuhkan oleh Tuhan dari sakit kustanya. Kita mau tidak mencari pengakuan dunia. Kita mungkin ingin diakui oleh dunia bahwa kita pandai, bahwa kita ini orang sukses, bahwa kita ini orang kaya, bahwa kita ini orang yang mungkin paling rohani, orang yang mungkin menganggap dirinya suci. Saudara, kita tidak mau mencari pengakuan dari dunia. Biar Yesus saja yang memuji kita semua. Juga saya ingat pesan dari Bapak Gembala. Dia juga sering mengatakan, jangan cari pujian kepada manusia, tapi biar Tuhan Yesus yang memuji saudara. Haleluya. Pagi hari ini saudara-saudariku, mari kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Apapun keadaan saudara, seperti seorang kusta ini, seorang Samaria ini yang sudah datang kepada Yesus. Dia adalah orang, dianggap orang kafir, dia dianggap orang asing. Tetapi saudara, Yesus menerima dengan sukacita, dengan tangan terbuka. Sama dengan kita, mungkin kita merasakan begitu hidup kita ini tidak layak, sangat tidak layak untuk datang kepada Yesus. Saya merasa banyak dosa, saya mungkin banyak salah, mungkin saya banyak kekecewaan, saya banyak kebencian, saya dulu tidak suka untuk datang kepada Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini, mari siapapun apapun keadaan kita, datang saja kepada Yesus. Jangan ragu-ragu saudara. Dia menerima dengan tangan terbuka, dan dia akan memberikan berkat yang paling utama yang saudara butuhkan. Juga berkat yang sudah kita terima, yaitu berkat keselamatan kekal yang sudah Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Haleluya. Saudara-saudariku, pagi hari ini saya yakin kita semua tidak ada yang diberkati kalau kita datang kepada Dia. Mari pagi hari ini naikkan syukur kepada Dia. Dia Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sangat berbelas kasihan buat kita semua. Haleluya. Terima kasih renungan pagi saat sore hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Haleluya. Selamat pagi.